Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Baik, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih diberikannya kemampuan, kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Alhamdulillah. Kemarin alhamdulillah kita sudah melewati PTS, penilaian tengah semester. Alhamdulillah. Maka dari itu kita baru bisa melanjutkan pelajaran untuk hari ini. Nah, baik, kita memasuki pelajaran bahasa Arab. Sebelum itu tidak lupa kita menadahkan tangan kita terlebih dahulu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman yang benar dalam memahami pelajaran kita hari ini. Kita tadahkan. Kita mulai dari baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita memasuki pelajaran bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab kelas 5 SD Alam Muhammadiyah. Kita masih berada di bab 2, yaitu dengan tema kelas Al-Fasli Ad-Darsus Tsani Al-Fasluna. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Kita ulang-ulang terlebih dahulu mufradat yang sudah kita hafalkan. Yang pertama di situ ada gambar apa tuh? Paling ujung sebelah kanan. Ada gambar meja. Iya, bagus. Meja bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya maktabun. Ikuti setelah Ustaz. Maktabun. Maktabun artinya meja. Baik, maktabun artinya meja. Kemudian di sebelahnya lagi ada kursi. Ya, ada kursi. Apa itu kursi dalam bahasa Arab? Bahasa Arabnya kursi adalah kursiyun. Kursiyun. Kursiyun artinya kursi. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, apa itu? Ada kapur tulis. Kapur yang digunakan untuk menulis di papan tulis. Dulu papan tulis berwarna hitam, sehingga kapur tulis yang biasanya digunakan adalah warna putih. Cuma ini berwarna-warni agar mungkin untuk menggambar juga bisa di atas papan tulis berwarna hitam tersebut. Apa itu kapur tulis dalam bahasa Arab? Yaitu tabashirun. Tabashirun. Tabashirun artinya kapur tulis. Baik. Nah, kita lihat yang sebelah ujung sebelah kiri. Apa itu? Gambar peta dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita lihat apa itu bahasa Arabnya peta.
Kharitatun. Kharitatun. Kharitatun artinya peta. Nah, oke, kita lihat dari ujung lagi. Maktabun artinya meja. Kursiyun artinya kursi. Tabashirun artinya kapur tulis. Kharitatun artinya kharitatun artinya peta. Oke. Nah, oke, lanjut. Mufradat yang kemarin kita hafalkan ada di ujung nih, papan tulis. Contoh papan tulis yang dulu berwarna hitam dia. Papan tulis apa bahasa Arabnya? Saburatun. Saburatun artinya papan tulis. Baik, kemudian ada penghapus papan tulis. Apa itu bahasa Arabnya? Kita lihat. Talasatun. Talasatun artinya penghapus papan tulis. Baik. Kemudian di sebelahnya ada lemari. Apa itu bahasa Arabnya lemari? Khizanatun. Mana nih? Nah, khizanatun. Khizanatun artinya lemari. Oke. Kemudian yang terakhir sebelah ujung ada kotak sampah. Nah, kotak sampah apa bahasa Arabnya kotak sampah? Mazbalatun. Mana dia? Nah, Mazbalatun tempat sampah. Baik, saburatun papan tulis, talasatun penghapus papan tulis, khizanatun lemari, mazbalatun tempat sampah. Bagus. Kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, baik. Di sini kalian perlu fokus untuk mendengarkan poin-poin dari penjelasan Ustaz. Baik, di sini pada bab kedua ini kita mempelajari inti dari bab 2 ini adalah mempelajari tentang dzaraf makan. Nah, apa itu dzaraf makan? Dzaraf makan adalah kata benda atau isim yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Dapat digunakan untuk semua benda, baik muzakkar ataupun muannas. Nah, jadi pada bab ini kita akan mempelajari dzaraf. Dzaraf itu terbagi menjadi dua sebenarnya, dzaraf makan dan dzaraf zaman. Kita mempelajari salah satunya saja. Apa itu yang kita pelajari? Yaitu dzaraf makan. Dzaraf makan itu mudahnya adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Nah, itu aja. Sangat mudah. Apa itu? Dzaraf makan, kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Oke? Apa itu dzaraf makan sekali lagi? Kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Oke, baik. Nah, dzaraf makan itu ada beberapa. Di antaranya yang kita pelajari hari ini atau yang kita pelajari dalam buku kita yang dalam bab kedua ini ada 3 dzaraf saja. Yang pertama ada amama. Yang kedua ada wara'a. Yang ketiga ada janiba. Nah, kita lihat. Oke, kita lihat contoh dari amama. Sebentar dulu. Sebelum masuk ke bagian amama, kita perlu ingat-ingat dulu. Yang pertama adalah kita pada bab kedua ini mempelajari tentang dzaraf makan. Inti dari bab 2 mengenai dzaraf makan. Apa sih dzaraf makan itu? Apa nama makanan? Ternyata bukan. Nah, dzaraf makan, Ustaz ulangi lagi sekali lagi biar ingat, adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan posisi atau tempat. Misalnya tempat itu di depan, di belakang, di samping. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang pertama
Di antaranya zorof adalah yang pertama adalah amama. Apa itu amama? Yaitu kata yang menunjukkan bahwa sesuatu yang dimaksud berada di depan. Nah, menunjukkan posisi di depan. Jadi kata amama ini menunjukkan sesuatu yang ditunjuk itu ada di depan. Nah, di depan. Oke. Contoh di situ. Al ustadzu amamal fasli. Ustaz di depan kelas. Amama artinya di depan. Bagus. Al ustadzu amamal fasli. Ustaz di depan kelas. Nah, amama artinya di depan. Nah, oke. Jadi kata amama menunjukkan bahwasanya sesuatu yang dimaksud ada di depan. Yang dimaksud itu siapa? Kata ustad di depan kelas. Nah, contohnya. Kemudian contoh kedua, al maktabu amamal kursi. Artinya apa? Meja di depan kursi. Nah, meja itu posisinya di depan kursi. Nah, oke. Kemudian yang terakhir, as-saburatu amamal fasli. Papan tulis itu posisinya di depan kelas. Jadi kata amama menunjukkan posisi, letak sesuatu atau benda yang ada, berarti atau maksudnya adalah di depan. Letaknya di depan. Ustaz di depan kelas. Meja di depan kursi. Papan tulis di depan kelas. Oke? Jelas? Nah, oke. Amama menunjukkan sesuatu tersebut berada di depan. Oke? Amama artinya di depan. Kita lanjutkan. Yang kedua, waro'a. Setelah kita menunjuk kata atau zorof makan tersebut menunjukkan kata di depan, amama tadi di depan. Sekarang bahasa Arabnya atau letak yang digunakan untuk menunjukkan kata di belakang adalah waro'a. Coba kita lihat. Waro'a menunjukkan bahwa sesuatu yang dimaksud berada di belakang. Oke? Tadi di depan, sekarang di belakang. Contoh, as-saburatu wara'al ustadzi. As-saburatu wara'al ustadzi. Papan tulis di belakang ustadz. Ceritanya ustadz itu sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas. Kalau si ustadz tadi di depan kelas, maka saburoh atau papan tulis itu berada di belakang si ustadz. Nah, maka dari itu as-saburatu wara'al ustadz. Papan tulis itu di belakang ustadz. Kemudian contoh kedua, al-kursiyu wara'al maktabi. Al-kursiyu wara'al maktabi. Kursi itu ada atau posisi kursi itu posisinya di belakang meja. Nah, di belakang meja. Al-kursiyu wara'al maktabi. Kursi itu letaknya di belakang meja. Oke. Saya ulangi dulu dari awal tadi. Apa itu zorof makan? Zorof makan adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan posisi atau letak atau posisi. Yang pertama, amama artinya depan. Waro'a artinya di belakang. Nah, kita lihat contoh yang ketiga, menggunakan kata waro'a atau menunjukkan posisinya di belakang. Ar-rafu wara'al fasli. Rak posisinya di belakang kelas. Nah, seperti itu. Oke. Waro'a artinya, penggunaan waro'a
yaitu menunjukkan bahwa sesuatu yang dimaksud berada di belakang. Amama di depan, waro'a di belakang. As-saburatu waro al-ustadzi, papan tulis di belakang, posisinya di belakang ustadz. Al-kursiyu, kursi, posisinya waro al-maktabi, di belakang meja. Ar-rafu, rak, posisinya waro al-fasli, di belakang kelas. Oke, Ustaz kira sudah jelas. Kemudian kita lanjut. Nah, yang terakhir, zorof makan yang kita pelajari ada 3. Amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping. Yang terakhir janiba. Apa itu janiba? Yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang dimaksud berada di samping. Bagus. Janiba artinya kata yang menunjukkan bahwa sesuatu yang dimaksud berada di samping. Yang pertama, al-kharitatu. Nah, slide-nya ini belum Ustaz ubah sepertinya. Itu bukan waro'a tapi janiba ya. Al-kharitatu janibas saburati. Nah, peta itu letaknya di samping papan tulis. Kalian juga bisa membuka di halaman berapa itu? 29. Nah, sambil dilihat di situ. Al-kharitatu peta, janibas saburati di samping papan tulis. Al-khizanatu lemari, janiba di samping al-kharitatu peta. At-tabashiru kapur tulis, janiba di samping at-tallasati penghapus papan tulis. Baik, jadi penggunaan janiba artinya menunjukkan bahwa sesuatu yang dimaksud berada di samping kiri apa samping kanan, Ustaz? Di samping benda tersebut, bisa kiri bisa kanan. Baik, nah kita lanjut. Nah, contoh lain dari amama. Coba kita lihat amama. Ahmadu amamal maktabati. Ahmad ada di depan, posisi si Ahmad tadi di depan perpustakaan. Khadijah amama Fatimah. Khadijah posisinya di depan Fatimah. Oke. Al-mazbalah amamal maqsaf. Tempat sampah posisinya itu letaknya ada di depan kantin. Jadi kita ingat-ingat dulu, zorof makan itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi, letak. Nah, seperti itu. Ahmad di depan perpustakaan. Khadijah di depan Fatimah. Tempat sampah di depan kantin. Baik. Waro'a apa tadi artinya? Di belakang. Oke. Solih wara al-maktabah. Soleh ada di belakang perpustakaan. Oke. Zainab wara Hamid. Zainab ada atau letak Zainab atau posisi si Zainab itu di belakang Hamid. Nah, al-hammam wara al-madrasah. Kamar mandi atau juga bisa diartikan dengan toilet berada di belakang sekolah. Letaknya di belakang sekolah. Oke. Kemudian janiba. Farid janibal mal'ab. Farid ada atau posisinya di samping lapangan. Nah, dia sedang misalnya menonton teman-temannya bermain bola. Maka Farid janibal mal'ab. Farid ada di samping lapangan. Zainab janibah Hamid. Zainab di samping Hamid. Al-kharitatu janibas saburati. Peta di samping papan tulis. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ustaz akhiri, Ustaz kasih kesimpulan dulu.
Yang pertama, pada bab kedua ini kita mempelajari tentang zorof makan. Zorof makan itu apa? Yaitu kata benda atau kata yang digunakan untuk menunjukkan posisi atau letak. Letak itu ada apa aja? Yang kita gunakan di sini ada 3. Yang pertama, amama. Amama apa artinya? Di depan. Posisinya di depan. Nah, kita lihat yang kedua, waro'a. Artinya apa? Waro'a artinya di belakang. Yang ketiga, janiba. Janiba apa artinya? Di samping. Baik, alhamdulillah. Itu tadi kesimpulan kita pada pelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Kita sebelum mengakhiri pertemuan ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Kita tadahkan tangannya kembali. Kita mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustaz akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.